Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutara Apriza Awali dengan NIM 231011402634 dari kelas 06 TPLP 023 ingin membuat video tentang mini compiler dari mata kuliah Teknik Kompilasi. Compiler ini dibuat menggunakan Python dan berfungsi untuk menerjemahkan bahasa pemrograman sederhana berbasis bahasa Palembang menjadi kode Python yang dapat dijalankan. Tahapan compiler yang digunakan terdiri dari yang pertama yaitu lexical analysis atau lexer, yang kedua itu syntax analysis atau parser, lalu ke semantic analysis, lalu juga ke code generation. Sehingga program yang ditulis dalam bahasa Palembang dapat dikompilasi menjadi Python dan dieksekusi. Buat kalian yang belum tahu compiler itu apa, compiler adalah program yang bertugas menerjemahkan bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa lain yang dapat dipahami komputer. Pada proyek ini, bahasa sumber yang digunakan adalah bahasa Palembang, sedangkan bahasa targetnya adalah Python. Contoh keyword bahasa Palembang di sini yang akan saya buat yaitu buat, tulis, kalu, laen, dan selamo akan diterjemahkan menjadi sintaks Python yang setara. Pada proyek ini ada terdiri dari beberapa file utama yaitu lexer, lalu yang kedua itu parser, selanjutnya ada ke semantic analyzer, lalu ke code generation, dan ke compiler py. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Pada file lexer mengubah source code menjadi token. Nah, ini adalah kode-kodenya. Nah, jadi source code yang akan dimasukkan nanti, dia bakal menjadi token pada codingan ini. Nih, token-tokennya yang akan keluar. Nah, pada parser itu mengubah token menjadi abstrak syntax tree atau AST. Nih, codingan ini akan merubahnya nih. Nah, di sini ada source code semantic analyzer py, yaitu fungsinya memeriksa kesalahan semantik seperti variabel yang belum dideklarasi. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, semantik ini bakal ngasih tahu. Nah, di source code generation ini, kode ini yang akan menghasilkan kode Python nantinya. Dan yang terakhir yaitu source code compiler. Di sini fungsinya ialah sebagai penghubung seluruh tahapan compiler. Ini file lexer. Lexer itu merupakan tahap pertama compiler. Tugas lexer adalah membaca karakter satu persatu lalu mengubahnya menjadi token. Contoh, saya ingin menulis Palembang buat umur sama dengan 20. Nanti bakal diubah menjadi token teks buat identifier tanda kurung umur, assign, number tanda kurung 20. Nih, di sini ada token type-nya. Token type di sini definisi seluruh token yang akan dikenali compiler. Contoh, Python buat tulis masuke kalu lain selamo. Kemudian jelaskan
Tadi kan misalnya udah dimasukin oleh Lexer. Setelah token dihasilkan oleh Lexer, token tersebut diperiksa strukturnya oleh parser. Parser menggunakan metode text recursive description parsing. Parser memastikan urutan token sesuai aturan tata bahasa yang telah dibuat. Contoh, Palembang buat umur sama dengan 20 akan diubah menjadi teks. Lalu di bawahnya itu parser deklarasi, di bawahnya lagi umur, di bawahnya lagi 20 atau disebut AST, abstract syntax tree. Nah, setelah lanjut dari parser, kita itu bakal lanjut ke semantic analyzer. Setelah sintaks benar, compiler membuat pemeriksaan semantik. Contoh error semantiknya itu kayak Palembang, tulis nama. Padahal yang harusnya yang benar itu Palembang, buat nama sama dengan kutip Andi, tanda kutip lagi. Itu adalah yang benar. Kalau misalnya nanti salah, dikatakan error oleh semantiknya. Pada tahap ini, compiler memastikan variabel sudah dideklarasi dan digunakan dengan benar. Kalau salah, bakal dikatakan salah. Lanjut ke kode generator. Jadi, jika seluruh pemeriksaan berhasil, AST akan diterjemahkan menjadi kode Python. Contohnya kayak tadi tuh, kode Palembang. Palembang buat nama sama dengan tanda kutip Andi, lalu tanda kutip lagi, di bawahnya tulis nama, menjadi diubah ke kode Python. Lalu nama sama dengan kutip Andi, kutip di bawahnya print. Karena tadi bahasa Palembangnya tulis, kan dia habis dikompil menjadi print. Baru tanda kurung namanya si Andi. Di sini kita akan langsung contohkan aja cara membuatnya ya. Kita pertama tuh membuat file dulu, yaitu file yang bernama pakai kode Palembang. Pakai kode Palembang. Misal kita di sini namain filenya itu uas.plg. .plg ini itu untuk bahasa yang Palembang, nanti diubah ke Python. Di sini saya udah mencoba beberapa file sebelumnya. Di sini kita akan membuat tools ini ya. Ini nama saya Tara. Gak usah pakai kutip. Tulis di sini tuh perintah Python tuh sama kayak print ya. Kalau ini adalah if. Kalau umur di mana ya? Kalau umur tujuh belas itu tulis dewasa. Kalau di atas 17. Nah, karena kita pakai bahasa Palembang, kita pakai dewaso ya guys. Nah, terus ini lainnya itu adalah else. Print anak kecil itu bahasa Palembangnya Buddha. Oke, kayak gini. Ini adalah contoh yang akan saya running ya guys ya, buat
di compile. Nah, di sini kita akan memulai kompilasinya. Di sini kan karena nama folder saya itu UAS, ditaruh di teknik kompilasi, ditaruh di kuliah. Lalu kita itu ubah ke CD mini compiler dulu ya untuk UASnya karena saya nggak nyampe situ tadinya. Jadi diubah ke mini compiler dulu. Lalu untuk membuat compilernya, kita tuh buat kayak gini. Compiler. Nah, karena saya naruhnya di folder examples, jadi ininya juga disesuaikan ya examples. Setelah examples kita slash, kita nama file kita tadi uas plg. Nah, ini examples uas plg, baru kita enter. Nah, ini adalah kompilasinya. Di sini yang pertama yaitu Lexernya dulu. Ini kan tadi kan yang kita masukin nih bahasa Palembangnya. Nah, ini Lexernya itu akan memproses token-tokennya. Yang pertama itu dari tulis, yaitu token tulis, halo dunia itu string, buat ya buat, namanya identifier, sama dengannya assign, kayak gitu ya. Buat number ya number. Habis itu ini adalah parsernya. Ini nyusun aturan kato ini adalah bahasa Palembang ya. Ini yang artinya itu adalah nyusun katanya, parser itu nyusun sintaksnya. Nah, ini print halo dunia, nama, tara, umur. Sesuai yang tadi namanya tara, umurnya 21, nama, pernyataan, budak. Habis itu kita itu bakal meriksa makna programnya, kan kayak yang pernah kita tadi yang dari semantic analyzer, yaitu akan memeriksa apakah ada kesalahan di programnya atau tidak. Di sini tidak ada kesalahan ya. Mengubah kode ke Python. Nah, ini juga tadi tuh di kode generation nih. Kode generation itu kayak dari bahasa Palembang diubah ke bahasa Python. Mengubah kode Python. Jadi yang tadinya kita tulis ya tulis, kita dijadiin print, kita buat jadi nama kayak gitu print. Ini adalah bahasa Python yang sebenarnya yang sudah diterjemahkan dari bahasa Palembang. Kode Python disimpan di luas. Nih, kita disimpan di sini. Nah, akhirnya itu kan karena umur saya tadi 21, hasil dari codingan Pythonnya itu adalah dewasa, bukan anak-anak. Karena anak-anak itu kodenya itu di bawah 17 tahun. Program selesai dijalankan, kompilasi berhasil. Oke, mungkin cukup segitu aja videonya. Saya akan tutup dari sekarang. Jadi kesimpulan dari video ini adalah compiler ini berhasil mengimplementasikan tahapan dasar kompilasi yaitu lexical analysis dan syntax analysis, semantic analysis, dan code generation menggunakan bahasa Palembang sebagai bahasa sumber dan Python sebagai bahasa target. Dengan adanya compiler ini, program yang ditulis menggunakan sintaks bahasa Palembang dapat diterjemahkan dan dijalankan secara otomatis. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.